Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tak salah orang mengatakan pengalaman merupakan guru yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena dari pengalaman kita bisa mengetahui dan mengevaluasi hal-hal yang telah kita lalui. Beraneka ragam pengalaman yang telah kita lalui. Ada pengalaman yang manis, ada pula pengalaman yang pahit, yang merupakan batu sandungan bagi kehidupan kita. Pengalaman yang selalu berganti yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Semakin jauh kaki kita melangkah, semakin banyak pengalaman yang kita dapat. Inilah yang terjadi bagi bangsa Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bangsa yang besar yang hidup berpindah di gurun, yang hidup dari belas kasih Tuhan. Sebab tempat mereka tinggal tidaklah cocok untuk bercocok tanam. Bangsa yang tidak bercocok tanam akan tetapi bisa hidup di tanah yang tandus. Mereka tidak mengenali sumur untuk mendapatkan air, untuk diminum. Mereka tidak pernah merasa haus. Tentu semua yang terjadi pada bangsa ini membuat mereka takjub dan heran. Semua ini terjadi karena Tuhanlah yang memberikan makanan dengan memberi manna dan daging burung puyuh, dan Tuhan jugalah yang telah memberikan mereka air dari celah-celah bebatuan. Mereka juga tidak pernah meminta, namun mereka tidak pernah meminta dari siapapun. Semua kejadian ini seharusnya tidak pernah mereka tinggalkan, tidak ada niat untuk meninggalkan, dan harus mengingat bagaimana sesungguhnya sejarah yang mereka lalui yang terjadi kepada bangsa atau umat Tuhan itu sendiri. Sahabat Saroha, tentu ini adalah perbuatan penyertaan Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Tentu ini adalah rancangan yang sudah Tuhan tetapkan untuk dijalani oleh umat Tuhan. Di dalam segala kondisi, di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangan apapun yang didapatkan oleh umat itu. Tetapi Tuhan sudah menetapkan mereka sebagai umat pilihan, umat yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pilihan Tuhan, maka Tuhan juga tetap menyertai, tetap bersama dengan mereka apapun yang mereka hadapi. Seluruh perbuatan Tuhan bagi mereka
membutakan mata mereka dengan menyombongkan diri dan melupakan citra mereka sebagai bangsa yang dikasihi Allah. Oleh sebab itu, memang tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri, untuk bermegah dan angkuh, sebab mereka harus sadar bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka. Dan seharusnya mereka mengingat sejarah perjalanan mereka untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan taat dan patuh kepada Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti memiliki pengalaman dan masa lalu yang sudah kita lewati. Pengalaman itulah kita harus mengingat dan melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada kita. Dengan mata iman dan mata rohani kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana kemahabesaran Tuhan, sehingga kita semakin dekat, sehingga kita bisa tertuju kepada Allah, dan ibadah kita juga boleh semakin setia kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita senantiasa berguru kepada pengalaman yang kita lalui. Dan ingatlah bahwa karya dan penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Hal ini juga yang diingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan untuk saat ini. Mari kita mengingat kembali dan mengulas kembali setiap langkah-langkah yang sudah kita lalui. Setiap perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui dari hari-hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun hingga saat ini. Sedikit banyaknya tentu saja kita memiliki pengalaman yang manis dan pengalaman yang buruk. Untuk itu mari kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya memberikan kita hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk melalui setiap pergumulan hidup, untuk melalui setiap rintangan yang senantiasa diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dengan kemampuan, sesungguhnya dengan kekuatan, sesungguhnya dengan pola pikir kita, kita mungkin berpikir kita tidak mampu untuk berada pada titik ini. Sesungguhnya kita tidak mampu untuk hadir pada waktu ini. Tetapi mari kita lihat bagaimana kasih karunia Tuhan. Dia menghantarkan kita pada titik ini. Dia menghantarkan kita pada saat ini. Dan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi sesungguhnya hanya kasih karunia Tuhan yang memperbolehkan kita, yang mengizinkan kita untuk melalui itu semua dan menikmati bagaimana karya yang terbesar Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Untuk itu mengingat semua karya Tuhan, untuk itu mengingat semua penyertaan Tuhan, sepatutnya kita juga harus merespon sebagai balasan penyertaan Tuhan, yaitu dengan kata setia, yaitu dengan melakukan dan menjalankan ketetapan Tuhan, agar senantiasa kita juga menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang menjadi Tuhan pilihkan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita juga boleh berbuahkan dan menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah karena kasih karunia, dan kita juga boleh memberikan kasih karunia kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tidak ada kata sombong di dalam kehidupan kita, maka tidak ada kata-kata angkuh di dalam kehidupan kita, tetapi senantiasa merendahkan diri agar kita juga bisa ditinggikan di hadapan Tuhan. Maka tidak ada kata-kata yang angkuh, sebab semuanya yang kita dapatkan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Semuanya yang bisa kita dapatkan adalah ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menetapkan itu menjadi bagian kehidupan kita, maka itu semuanya akan terlepas dari genggaman kita. Tetapi ketika Tuhan sudah menetapkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka dengan sendirinya
sesuai dan dengan tepat pada waktunya, Tuhan akan memberikan itu semua menjadi bagian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan segala anugerah yang kami terima daripada Tuhan di dalam penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau perbolehkan melalui segala hari-hari kami dari tahun ke tahun hingga saat ini. Semuanya adalah anugerah belas kasihan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan selalu bersyukur di dalam kehidupan kami ini. Di mana segala sesuatu yang kami dapatkan, segala sesuatu yang kami peroleh dan kami pergunakan hingga saat ini, itu semuanya adalah ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memakai itu semua hanya menjadi bagian penyaluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, dan juga di dalam persekutuan kami, terlebih di dalam aktivitas kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu dan senantiasa menghitung begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan salurkan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa orang-orang yang selalu bersyukur atas semua yang Tuhan limpahkan. Untuk itu Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil hingga yang sampai yang tertua, dimanapun mereka berada. Hendaklah segala kehidupan jemaat-Mu Engkau yang tuntun Tuhan. Apapun yang hendak kami raih, apapun yang hendak kami butuhkan dalam kehidupan kami saat ini, baik kesehatan tubuh, baik kesembuhan dari segala penyakit, kiranya Tuhan yang memberikan itu, agar itu menjadi bagian sukacita kehidupan kami boleh melakukan kembali aktivitas yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami lakukan setiap harinya. Kami juga berdoa buat segala aktivitas jemaat-Mu dalam segala pekerjaan. Engkau yang menguatkan, yang menghantarkan di dalam melakukan itu semua, agar boleh berbuahkan hasil, dan hasilnya boleh kami pergunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu kami hanya mau serahkan kehidupan kami dan juga segala pekerjaan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin.